Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus wan prestasi perjanjian jual beli tanah. Mari kita mulai simulasinya. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, para hakim anggota yang terhormat, panitia pengganti, jurusita, serta saudara kuasa hukum tergugat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Mahardika, sarjana hukum dalam simulasi ini sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang bertindak selaku kuasa hukum penggugat dalam sidang perkara perdata ini. Saya hadir di sini untuk dan atas nama penggugat yaitu Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2023. Pembayaran disepakati 2 tahap. Tahap pertama adalah uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayarkan lunas oleh tergugat. Tahap kedua adalah pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2023. Namun, hingga saat ini tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut. Meskipun kami telah melayangkan surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali, tindakan tergugat ini jelas merugikan klien saya. Tidak hanya dana yang tertahan, tetapi tanah milik klien saya juga menjadi terikat secara hukum, sehingga beliau kehilangan kesempatan untuk menjualnya kembali kepada pihak lain yang mungkin lebih serius dan mampu. Yang mulia Majelis Hakim, dengan ini izinkan saya untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan wan prestasi yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Irfan Mahardika, alamat Jalan Raya Bogor, nomor 101 Bogor. Pekerjaan advokat, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi beralamat di Jalan Cisarua nomor 50, Kecamatan Cisarua, Bogor. Pekerjaan wira swasta selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Tuan Budi yang beralamat di Jalan Raya Bogor, Bogor. Pekerjaan wira swasta selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun duduk perkara atau positat gugatan ini adalah sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah sepakat dalam menandatangani sebuah perjanjian jual beli tanah yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayarkan lunas oleh tergugat kepada penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut dalam petitum kami. Primer pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 200 juta kepada penggugat. Keempat, menyatakan uang muka sebesar 300 juta yang telah dibayarkan menjadi hangus sebagai denda atas kelalaian tergugat. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Sekarang kita maju ke tahap selanjutnya. Setelah tergugat membacakan jawabannya, di mana mereka mengklaim punya itikat baik dan beralasan adanya kendala pinjaman bank, kini giliran kami untuk menyampaikan replik atau tanggapan atas jawaban tersebut. Yang mulia Majelis Hakim, setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, izinkan saya untuk membacakan jawaban atau replik kami. Surat replik kami selaku kuasa hukum penggugat dengan isi ini membantah secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam surat jawabannya, kecuali hal-hal yang secara eksplisit kami akui kebenarannya. Pertama, mengenai tergugat tentang latar belakang perjanjian. Kami tegaskan bahwa klausul dalam perjanjian jual beli tanah sangat jelas dan tidak bersyarat.
Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa pelunasan pembayaran bergantung pada persetujuan pinjaman bank dari pihak tergugat. Itu adalah resiko dari bisnis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat. Kedua, mengenai tuduhan tergugat mengenai wan prestasi. Dalil iltikat baik yang mereka sampaikan sama sekali tidak terbukti. Jika memang bertikat baik, mengapa somasi resmi yang kami kirimkan sebanyak 2 kali tidak pernah ditanggapi secara patut? Mengabaikan somasi adalah bukti nyata ketidakadaan itikat baik. Argumen kami ini didukung oleh jurisprudensi Mahkamah Agung. Ketiga, tentang bantahan kerugian. Dalil tergugat bahwa penggugat seharusnya membatalkan perjanjian secara sepihak adalah keliru. Pasal 1266 KUHP Perdata memberikan hak kepada kami untuk menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, bukan kewajiban untuk membatalkannya. Kerugian yang kami alami adalah nyata, yaitu kehilangan kesempatan atau opportunity cost sebesar 100 juta dari calon pembeli lain, ditambah biaya perawatan tanah sebesar 15 juta. Keempat, mengenai somasi respon lisan yang diklaim tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanggapan tertulis atau somasi resmi. Pengabaian terhadap surat resmi menunjukkan sikap tidak serius dari tergugat. Kelima, uang muka yang telah terbayar tidak serta-merta menghapus status wan prestasi. Itu adalah bagian dari pelaksanaan perjanjian, bukan jaminan untuk boleh melanggar sisa kewajiban. Dengan demikian, kami menolak seluruh dalil jawaban tergugat dan tetap pada gugatan awal kami. Petitum kami tetap sama, yaitu memohon majelis hakim mengabulkan gugatan kami seluruhnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap duplik di mana tergugat menanggapi replik kita. Dalam simulasi ini, saya langsung merespon poin-poin yang mungkin mereka sampaikan dalam dupliknya untuk memperkuat argumen kita. Yang Mulia Majelis Hakim, atas duplik yang baru saja saya sampaikan oleh kuasa hukum tergugat, kami ingin memberikan penegasan kembali. Kami menolak sepenuhnya dalil-dalil dalam duplik tersebut. Tergugat mencoba berlindung di balik alasan force majeure atau keadaan kahar karena kesulitan keuangan dan masalah perbankan. Dalil ini tidak dapat diterima jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 567 KPDT 2020 secara jelas menyatakan bahwa kesulitan keuangan pribadi atau kegagalan mendapatkan pinjaman bank tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Itu adalah resiko yang melekat pada tergugat sebagai pembeli mengenai klaim komunikasi lisan yang mereka sampaikan dalam hukum perdata, terutama untuk perjanjian sepenting jual beli tanah. Komunikasi tertulis adalah acuan bukti percakapan WhatsApp yang mereka ajukan tidak relevan karena terjadi jauh setelah jatuh tempo pelunasan. Itu hanya upaya mencari-cari alasan setelah wan prestasi terjadi, bukan bukti itikat baik sebelum atau saat jatuh tempo. Kerugian yang kami dalilkan memiliki hubungan sebab akibat yang langsung dengan wan prestasi tergugat. Jika mereka melunasi tepat waktu, klien kami tidak akan kehilangan kesempatan menjual kepada pihak ketiga dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Oleh karena itu, kami tetap pada petitum awal kami. Sekarang tibalah saat yang krusial, yaitu tahap pembuktian. Di sini kata-kata saja tidak cukup, kita harus menyajikan bukti-bukti yang kuat. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami untuk mengajukan bukti-bukti surat kami dalam perkara ini. Dasar hukum pengajuan bukti kami adalah pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak diwajibkan untuk membuktikan adanya hak tersebut. Berikut adalah bukti daftar surat yang kami ajukan yang kami beri tanda P. Bukti P1, satu rangkap salinan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Bukti ini menunjukkan adanya hubungan hukum dan kesepakatan yang sah antara tergugat dan penggugat. Bukti P2, kwitansi asli pembayaran uang muka sebesar 300 juta ini membuktikan bahwa tergugat baru memenuhi sebagian kecil dari kewajibannya. Bukti P3 dan P4, salinan surat-surat somasi
pertama dan kedua beserta tanda terimanya untuk membuktikan etikat baik kami untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan yang sayangnya diabaikan oleh tergugat. Bukti P5 rekening koran milik penggugat yang menunjukkan tidak adanya transfer dana dari tergugat pada atau setelah jatuh tempo. Ini membuktikan secara faktual bahwa pelunasan tidak pernah terjadi. Bukti P6 surat penawaran dari pihak ketiga yang tertarik membeli tanah tersebut. Ini untuk membuktikan kerugian berupa opportunity cost yang kami derita. Bukti P7 kwitansi biaya pemeliharaan tanah selama masa sengketa ini membuktikan kerugian material tambahan. Seluruh bukti ini yang mulia secara konsisten mendukung dalil kami bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi, menimbulkan kerugian nyata bagi klien kami, dan sekaligus membantah seluruh dalil pembelaan tergugat. Permohonan kami tetap sama, yaitu agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tergugat telah prestasi dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi. Akhirnya kita sampai pada tahap terakhir sebelum putusan, yaitu penyampaian kesimpulan. Yang Mulia Majelis Hakim setelah melalui seluruh rangkaian persidangan, izinkan kami menyampaikan kesimpulan akhir. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang kami ajukan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa satu, telah ada perjanjian jual beli tanah yang sah dan mengikat antara penggugat dan tergugat. Dua, tergugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta pada tanggal yang telah disepakati. 3. Seluruh alasan yang dikemukakan tergugat termasuk masalah pinjaman bank tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat menghapuskan kewajibannya. 4. Akibat wan prestasi tersebut, penggugat menderita kerugian nyata yang terdiri dari sisa pembayaran pokok 700 juta, kerugian imateri dan biaya lainnya sebesar 200 juta, sehingga totalnya menjadi 900 juta. Oleh karena itu, dalam petitum kesimpulan ini kami memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan kami seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar total ganti rugi tersebut, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dan membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Itulah tadi simulasi lengkap persidangan perdata dari sudut pandang kuasa hukum penggugat. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.